sering adanya teriakan-teriakan orang yang minta tolong. Ada suara kayak prajurit jalan itu, bruk 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 bruk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Edisi cangkruan. Jadi kita melanjutkan tentang materi yang sebelumnya, sahabat. Sebelumnya itu aku sama Cak Ipul ke Balai Pemuda. Memang kita di lokasi, tapi ya gitu, ada hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi. Dilihat aja videonya. Dan sempat kemarin kita main-main ke balai kota lagi ya. Iya, Cuman tapi memang karena pas ada acara. pas ada acara, terus kita kembali ke sana, lah ternyata sudah tutup jam 9. Jadi sekedar informasi untuk kalian-kalian yang mau ke main-main ke balai kota. Balai kota itu tutupnya jam 9. Kalau balai pemuda yang ada alun-alunnya itu sahabat, itu tutupnya jam setengah 10 ya Cipul. Tuh ya, kali ini kita ditemenin sama King Baba, kan kemarin kan berdua. Dia pengen ikut guys, karena saya pengen ikut aja. Giliran ke tempat yang asik-asik nggak pernah diajak saya, sahabat. Mereka berdua aja jalan, biarin aja. Kalau saya tuh bagian yang kemarin ke Sunan Ampel, kayak gitu tuh. Ya kan. Yang berat Loh kan kita ke Sunan Ampel berempat. Nah, iya, tapi kan di situ fokusnya ibadah gitu kan. Iya. Giliran yang asik-asik malam-malam jalan itu. Ancaman kurang mas ini. Aduh. Keagamanya kan kurang mas. Masya Allah. Oke, sahabat seram semua, kita lanjut lagi di part berikutnya membahas tentang sejarah Balai Kota ya. Balai Kota. Balai Kota ini banyak sejarahnya. Oke, tetap di Yang Seram. Kembali lagi di Yang Seram. Oke sahabat semua, kali ini kita main-main ke Balai Kota nih. Balai Kota Surabaya yang dibangun pada tahun 1925 sampai 1927. Berarti sebelum merdeka ya, Bim? Oh, jauh sebelum. Kalau kemarin kita main ke balai pemuda tahun berapa? Aduh, saya ingat es. Waduh, Balai Pemuda. Aduh gitu. Mancing-mancing. Ya, sama semua. Ilmu sejarah kita minim semua. Nggak bilang sorry. Terus, waduh, bahaya sahabat semua nih. Caipul nih. Nah, itu dibangun oleh seorang arsitek dari mana? Belanda, namanya Mr. Citroen. Citroen, nggak tahu nih ada hubungan apa sama mobil Citroen. Nah itu makanya aku mau Kan? gitu tadi. Ada Citroen kok pernah tahu ya? Nggak tahu ya. Ya nggak Mobil tahu ya. Citroen. Sama yang tahunya mobil Citroen. Iya. Kalau aku tahunya pemutih. Oh iya, buat baju. Ya mungkin masih satu keluarga. Kayaknya. Nah, ini dibangun pada masa wali kota Surabaya yang kedua. Jadi
Jadi buat informasi sahabat semua bahwa pada saat wali kota Surabaya yang pertama itu gedung balai kotanya masih numpang. Hah? Numpang? Numpang. Gedung balai kota itu numpang? Numpang ke belanja. Bukan, jadi masih numpang di kantor apa gitu yang ada di daerah Jembatan Merah. Oh. Kalau sekarang ada di dekat belakangnya Kapolres Polres Tabes itu. Sebelahnya kan ada sebelumnya ada jalan tuh. Oh iya. Dulu di situ namanya Jalan Balai Kota. Oh. Cuma sekarang udah diganti nama jalannya apa. Jadi dulu masih numpang tuh di daerah situ di kantor apalah. Jauh juga berarti jalannya Jauh. Dari Jembatan Merah ke Balai Kota sekarang. Jadi itu inisiatif dari wali kota Surabaya yang kedua. Tapi memang ya sekarang memang pas posisinya di kayaknya sih Surabaya Pusat ya. Center ya. Situ ya sepertinya. Nah, yang unik adalah pada saat mau pembangunan nih, si wali kota Surabaya yang kedua itu bilang bahwa siapa yang Mayros itu? Ya, Mayros ya. Ada nanti di bawah yang penjelasannya. Mayros berarti bunga rosaya. Nah itu itu Mayros itu orang Surabaya asli atau orang ini? Bukan, Mayros itu ini loh yang orang Sunda yang ya itu bahaya. Gak konsen. Jadi Mayros ini sebelum dia membangun balai kota itu dia mengadakan sayembara. Jadi disuruhlah tuh arsitek-arsitek di Belanda membuat bangunan yang menyerupai bangunan yang ada di Belanda di daerah Rotterdam. Sebentar ini ya. Terus yang siapa Mejirosta siapa ya? Itu berarti bukan, itu yang kan wali kota yang pertama. Ya, jadi dia masih tetap di Gedung lama yang di dekatnya Polres Tabes ya, Jembatan Merah. Nah akhirnya dia mengatakan sayembara bahwa saya ingin membangun sebuah bangunan yang berfungsi sebagai balai kota, tapi bangunan ini mirip dengan bangunan yang ada di Rotterdam, Belanda. Jadi ada tuh, kalau nanti kita riset lagi bahwa ada bangunan yang menyerupai balai kota Surabaya itu di Belanda. Akhirnya ada yang menang, dibangunlah bangunan itu tahun 1925 sampai 1927. Berarti jarak 5 tahun berarti. 5 tahun pembangunannya. Berarti yang si Mayros ini terlibat dalam perancangan tadi ya? Betul. Jadi dia juga wali tahu. kota yang kedua ya. Dia kan memang masih orang Belanda. Ya. Jadi kalau teman-teman ke balai kota Surabaya, di situ ada foto-foto wali kota Surabaya dari awal berdirinya Surabaya. Bayangin aja, Surabaya sekarang umurnya sudah 730. Nah itu wali kotanya udah banyak banget tuh. Nah yang awal-awal itu memang masih orang-orang Belanda. Terus kemudian pada saat Indonesia merdeka, beralihlah baru ke orang-orang Indonesia, dan itu bangunannya udah bangunan sekarang. Dan serunya di balai kota Surabaya yang sekarang adalah balai kota Surabaya itu menjadi salah satu balai kota yang dibuka untuk umum. Oh gini sebentar. Dulunya balai kota itu memang dibuka seperti tempat umum. Malah kalau nggak salah gini ya, itu zamanku SD kalau nggak salah, itu dibuat ini kayak orang jualan, kayak kalau kita Surabaya ya di Kodam. Oh. Jadi dulu itu sempat daerah Kodam. Jadi dulu itu sempat ramai ya, mungkin yang kelahiran tahun 94 mungkin tahu lah, tahun 92 angkatan saya mungkin tahu. Jadi di katanya apa gitu, tahun berapa? Saya lahir sampai lahir tahun berapa? Padahal saya lahir angkatan wali kota yang pertama itu. Waduh, ngeri lah. Jadi dulu itu pernah dibuka sahabat, dibuat kalau
nggak setiap malam minggu atau setiap hari aku lupa. Ya mungkin karena sampahnya tadi loh, karena akhirnya kan kok ini kan balai kota ya, kok kenapa kok ada kayak gini sampahnya, mungkin kan juga kan nggak etis banget, nggak bagus lah ya. Terus dulu tuh sering sahabat setiap acara ulang tahun itu zaman ke SMP kalau nggak salah, sering ada konser juga di situ. Oh iya ya. Jadi kalau orang kan balai kota kan di pusat, orang datang itu dari mana aja itu selalu ada konser sama. Kalau setiap hari ulang tahunnya Surabaya itu tadi. Karena alun-alunnya sendiri kan belum jadi ya waktu itu ya, belum diresmikan sebagai alun-alun kan. Karena alun-alun beda tempat. Iya kan, waktu itu kita Surabaya kan belum punya alun-alun. Oh ya, memang Surabaya kan punya alun-alun ya dekatnya balai kota itu kan sahabat, masih baru aja. Yang dulu kan memang belum punya alun-alun, jadi ya mainnya ya di balai kota itu tadi yang memang dibuka tempat untuk umum. Kalau dulu sih los, mau ke situ jam berapapun Bisa. buka, bisa aja. Kalau sekarang kan dijaga sama Satpol PP kan? Ya. Iya. Karena memang beda ya, kalau aku melihat kondisinya dulu sama sekarang memang beda. Sekarang kayak lebih bermain ke ini loh, ke lampu-lampunya tuh lebih indah banget gitu loh sahabat. Karena itu fokusnya kan untuk anak-anak, keluarga, family gitu kan. Malah ada kadang yang di depan tulisan balai kota, ada air mancur, tempat mandi loh. Kalau pernah Oh iya yang nembak-nembak. Ya, itu. Lihat musuh anak-anak main di situ, anak itu kecil terus kan. Kalau yang besar-besar ya nggak mungkin lah. Waktu saya pun kecil ya main di situ ya. Enggak. Kejauhan. Ini kan bukan Surabaya ini. Kalau main ke sini kayaknya kejauhan nih. Gitu ya. Main kesini nunggu hari raya. Oh iya benar. Itu kalau diajak. Nah, karena Surabaya ini balai kota itu kan terkait dengan umur Surabaya ya. Umur Surabaya sekarang udah 730, termasuk salah satu kota tertua di Indonesia. Jadi 730 itu lebih tua dari Batavia, Jakarta. Jadi sebelum Batavia atau sekarang Jakarta itu jadi, Surabaya udah terlebih dulu jadi. Karena waktu itu Batavia itu masih berupa kerajaan waktu itu. Jadi belum dijajah sama Belanda. Nah, Surabaya sudah lahir dulu. Kalau umur Jakarta sekarang 400 sekian lah saya. Batavianya. Jakarta 400 sekian. Jadi hampir beda 300 tahun. Udah jauh banget. Nah, dengan umur yang sekian panjang itu, dengan usia yang sudah cukup apa ya, kalau dibilang tua ya sangat tua ya, cukup sepuh. Nah, bangunan Balai Kota Surabaya ini menyimpan sebuah misteri yang mungkin teman-teman di Surabaya sendiri belum mengetahui. Yang mungkin ada tercengang, agak-agak sedikit kaget gitu. Ternyata ya. Tapi jangan Jangan. kaget banget lah. Oke, kita bahas apa yang menjadi keunikan di Balai Kota Surabaya. Tetap di Yang Serap. Kembali lagi di Yang Serap. Kali ini kita membahas tentang ya sedikit-sedikit misteri yang ada. Oh, misteri ya. Ya mungkin sebelum kita lanjut, ada mungkin sahabat yang di rumahnya dekat situ, atau mungkin yang pernah mengalami, atau mungkin yang lihat ini, mungkin ada security juga yang jaga di sana, bisa cerita. Bisa terjadi di sana. Nanti kita undang ke sini. Suruh cerita langsung lah. Gimana King? Apa Caipul ini? Caipul apa saya nih? Caipul diam aja nih, kopinya kurang. Ngantuk dia sahabat. Yang kemarin siapa itu? Yang mana? Sabto. Oh, kan libur dia. Libur. Santi. Oke, sahabat semua, seperti layaknya bangunan-bangunan tua zaman dulu ya, apalagi ini dibangun pada era Belanda gitu ya.
salah satu hal yang harus ada di setiap bangunan Belanda itu, termasuk rumah ya, sahabat semua, rumah yang dibangun pada zaman itu juga, rumah atau bangunan yang dibangun pada zaman Belanda itu biasanya ada bunker. Betul. Nah, bunker tahu kan Cak Iko ya? Iya, ruangan rahasia kan. Ini ya di bank itu, di bunker. Berarti kan pegawai bank. Oh iya, itu bankir. Oh beda ya. Beda Caca. Bankir, bunker hampir sama gitu. Bunker itu adalah tempat ya mungkin boleh dibilang tempat persembunyian atau tempat menyimpan sesuatu. Kalau di rumah ya, setahu saya, kalau saya punya teman yang rumahnya itu memang di era Belanda punya, cuma di Jakarta, itu di bawah rumahnya ada bunker, tapi bukan untuk sembunyi, tempat untuk menyimpan sembako, jadi beras. Oh, biar nggak cepat rusak. Yes, betul. Jadi di fungsinya tuh beda. Tapi kalau yang di balai kota ini fungsinya memang untuk persembunyian. Kenapa? Karena pada masa itu sering di Surabaya itu sering ada perlawanan dari Area-area Surabaya. Area-area Surabaya itu udah dari dulu berjuangnya. Cuman masih apa ya? Area Surabaya. Oh, Boneka. Bukan. Jakarta, Pasuruan, asli Masih Surabaya. apa kan pertemanan sama bonek? Lagi. Ini yang musuh. Itu The Jack. Itu jadi bola ini. Lanjut. Lanjut. Jadi bunker di sini memang untuk perlindungan, persembunyian dan perlindungan bagi orang-orang yang kerja di balai kota itu kalau ada kerusuhan mereka masuk situ. Memang kejadian di Surabaya ini kan banyak historinya, mulai Betul. dari jembatan Hotel Majapahit, atau disebut dengan hotel apa nih? Orange. Iya, Orange. Kita pernah bahas sahabat, itu video keberapa ya, lama banget malah Udah pertama itu di awal-awal. Kedua atau ketiga ya? Saya lupa. Coba dilihat, di scroll sampai kita sampai lupa. Nah itu memang masuk tua. Terus ada lagi di Tugu Pahlawan juga ada historinya. Aslinya kalau kita bahas tentang Surabaya sendiri, itu historinya memang banyak banget sahabat. Karena memang Surabaya adalah kota pahlawan. Di samping kota tua ya, kota Iya. tua banget. 700 tahun. Jadi historinya tuh hampir semua di Surabaya itu ada historinya semua. Bahkan ada di Surabaya ada yang bangunannya itu sampai sekarang masih ada yang bangunan lamanya. Iya, masih dipertahankan ya. Masih berdiri kokoh. Termasuk balai kota ini. Balai kota ini bayangin dari tahun 1927 sampai sekarang masih berdiri kokoh, berarti kan memang orang-orang zaman dulu tuh kan pembangunnya benar-benar gitu ya. Iya. 1927 berarti kebarengan sama lahirnya Persebaya. Iya, betul. 1927. Nanti mungkin Cak Iko akan cerita ya mengenai lain-lain. Ya sama kayak ini loh sahabat, yang kita pernah ngulik tentang benteng Gedung Coek. Itu kan siapa, Pak Rois itu ya, komandannya. Itu dia cerita tentang gimana ini bangunannya yang sampai tebalnya gimana. Itu coba kalian lihat kembali ke video yang selanjutnya ya sahabat, yang di Benteng Gedung Coek itu gimana zaman dulu itu kalau bangun itu memang bangunannya tuh kuat banget, kokoh gitu loh. Belum ada korupsi, Cak. Belum ada korupsi. Oh, gitu. Masih astagfirullah. Nah, Bahaya. bunker ini memang ada beberapa yang dibangun dibangun di bawah balai kota. Nah, yang namanya bunker di bawah, jadi kalau di atas itu bukan bunker Enggak, namanya. maksudnya ada yang terkenal di balai kota itu ada 2 bunker. Oh gitu. Dua ada bunker dua. besar. Nah, jadi kemudian juga ada lorong-lorong. Letaknya di mana gitu? Nah, ini kalau Kayaknya kalau kita masuk, disembunyikan ya. iya, kalau kita masuk ke lobi utama balai kota, itu di belakang lobi itu ada jalan
yang Mas Dani sempat cerita itu Ya, sempat ke belakang. ada ini Ging, kayak yang nggak tahu ya, maksudnya itu di situ ditutup sama film. Memang di lobbynya kalau kita masuk ke belakang itu masih ada ruangan, jadi kayak ada lorong gini lah, kanan kiri ini kayak tempat kantor-kantor gitu, Iya. apa gitu. Nah, belakangnya lagi itu masih ada lagi. Jadi ada di belakang lobi dari balai kota. Nah, terus selain bunker itu ada lorong-lorong yang menghubungkan ke dua tempat nih yang unik. Jadi waktu itu mungkin juga untuk mengamankan si wali kota. Iya. Jadi ada salah satu lorong yang langsung tembus ke rumah wali kota Surabaya, rumah dinas wali kota Surabaya, dan ada satu lorong yang tembus ke gereja yang di depan balai kota itu. Rumah dinas wali kota berarti yang di Gerahadia gitu ya? Iya. Iya, Gerahadia. Nah, itu ada lagi yang ditembus ke gerejanya. Jadi mungkin kalian ya belum tahu ya, di Surabaya itu kan tatanan letaknya itu memang mulai dari balai pemuda, terus Gerahadi ini, terus sama yang balai kota ini nggak jauh-jauh sahabat, dia tuh kayak Depan belakangnya ya terhubung gitu loh. Mungkin ya kalau jauh ya nggak sampai sekilo lah, kan sekitar 300 meteran mungkin atau 200 meteran. Karena memang biar memudahkan lah pada saat ada apa-apa, Iya. mereka memudahkan untuk melakukan kegiatan lah. Misalnya ada kerusuhan, biar mereka bisa lari kemana, ada apa mereka bisa lari kemana, seperti itu ya. bukan Mungkin lari sih, Ya, jadi mengamankan diri. kalau lari kan pengecut. Nah, yang seru nih Kak, Iya. pada saat perang kemerdekaan, nah 1945-an lah itu. Pada saat itu balai kota masih dipimpin oleh orang-orang Belanda. Kemudian orang-orang Belanda area-area Surabaya ini menyerang balai kota Balai kota yang sekarang. Nah, diseranglah itu balai kota oleh area-area Surabaya. Orang-orang Belanda yang ada yang sedang berdinas di sana larilah ke dua bunker itu, masuk ke ruang bunker itu. Berat masuk semua ke dalam bunker, sama area-area Surabaya dikunci dari luar. Iya. Udah, Waduh. di situ tidak ada ventilasi, di situ tidak ada air, tidak ada makan. Jadi konon kabarnya Hancur. orang-orang Belanda yang ada di dalam bunker itu Mati. meninggal dengan tidak wajar. Katanya tadi kan lorong-lorong bunker Beda lorong sama bunker Oh, beda. Nah, jadi mau masuk ke situ dikunci lah sama area Surabaya, jeder. Nah, tuh nggak Kita bisa nggak kemana-mana. tahu teknisnya gimana sahabat ya, karena memang dirahasiakan. Sampai saat ini pun juga kita nggak tahu, tapi memang itu ada gitu, itu ada. Memang kita nggak tahu. Makanya konon kabarnya cerita-cerita mistis yang ada di sana adalah sering adanya teriakan-teriakan orang yang minta tolong Yang dari dalam dalam bunker. bunker. Kemudian ada suara orang-orang kayak orang-orang berlari menuju bunker. Ya pokoknya lebih bukan menampakkan diri berarti. bukan penampakan yang aneh-aneh lah. Iya. Jadi lebih Suara-suara. banyak suara dan sering juga ada ini, Kak. Ada suara kayak prajurit jalan itu, nah itu tentara-tentara jalan. Nah itu kisah-kisah misterinya yang ada di sana gitu. Itu kisah-kisah misterinya. Jadi bunker ini yang salah satu yang istilahnya yang membuat cerita seramnya di balai kota itu terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada kesempatan ke balai kota, saya nggak tahu ya itu dibuka untuk umum apa enggak bunkernya itu. Jadi di depannya tuh ada plakatnya. Nggak mungkin. Katanya nggak mungkin buka untuk umum dia. Oh iya. Karena mungkin terlalu beresiko ya. Ya karena bangunan, karena itu kan di bawah dan Iya. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang kayak gitu. ya jadi Tapi kalau ada izin kali. yang dibuka sih ya ini ya cuman balai kotanya ya sama balai pemuda. Kalau yang Gerahadi ini ya juga nggak boleh gitu. Iya, karena itu kan pusat pemerintahan ya, Pak. pemerintah, istilahnya kantornya lah, Kantornya. kantornya untuk bekerja. Nah,
yang disayangkan sebenarnya yang disayangkan dari lingkungan balai kota itu kalau malam ya, yang waktu kita kesana kemarin itu mohon maaf nih teman-teman Surabaya semua ya, itu kan kantor pemerintahan ya, buat wali kota membuat kebijakan-kebijakan gitu ya biar Surabaya ini jadi bagus. Tapi kenapa kok ya jadi tempat pacaran? Seharusnya sih tempatnya bagus ya sahabat. Maksudnya gini, kita di situ mungkin ya orang-orang ngasih tempat duduk kan ya untuk nyantai-nyantai kalau orang bersepeda atau gimana, maksudnya menikmati suasana Surabaya. Tapi kok hal dipakai hal yang ya gitulah. Apalagi kan yang kursi-kursi itu kan lebih cenderung ke gelap ya. Iya. Jadi kan di sekitarnya balai kota itu ada kayak kursi-kursi gitu loh sahabat. Aslinya sih ada yang kursi itu kursinya panjang, cuma ada kayak disekat gitu. Tapi ada yang sekatnya itu nggak ada. Itu. Ya nggak tahu ya, mungkin memang dilepas sama mereka terus nggak paham. Cuman ya janganlah kayak gitulah sahabat. Itu kan jadi kurang bagus dilihat sama orang, apalagi kayak orang-orang pendatang loh kok gini ya. Apalagi kan itu kan balai kotanya. Dan kemarin kita sempat ketemu sama ini ya, bocil-bocil kematian yang pakai sepeda bonceng 3, nggak ada spion, nggak pakai helm. Lewat di balai kota lagi. Balai kota. Jangan ya teman-teman semua, sahabat-sahabat seram, jangan seperti itulah. Sahabat-sahabat seram tuh oke-oke lah. Adik-adik yang menonton caranya itu nggak baik. Selain itu, gimana fungsi balai kota sekarang, Mas Dani? Balai kota itu macam-macam ya. Mulai pernah dulu ada, mungkin ketika zamannya tsunami atau apa ya, sempat dibuat untuk berdoa bersama. Oh iya. Waktu zamannya wali kotanya Bu Risma. Iya. Bu Risma emang ada tsunami. Zamannya Bu Risma. Enggak. Apa ya zamannya Bu Risma sahabat, pernah ada doa bersama. Jadi kan dulu kan juga ketika tahun baru mesti balai kota ini ada kembang api. Terus semenjak ada terjadi aku lupa itu ya. Terus akhirnya sering kayak dibuat doa bersama gitu, mungkin kayak tahun baru. Termasuk kemarin yang kita ke sana ditutup itu acara gereja Natal itu kan. Ya Natal atau apa gitu, sampai ada terornya tuh, orang banyak tuh sampai di ini. Itu kan acaranya wali kota juga. Ya. Ada kok beritanya di Instagramnya Surabaya juga dicantumkan dia ada acara. Nah itu kita sudah kesana itu sudah sama Cak dapat izin segala ya. Iya, sama Cak Ipul akhirnya bisanya cuma di mana Cak Ipul? Di Balai Pemuda. Akhirnya nggak jadi ke balai kota itu tadi. Itu karena Balai Pemuda ya ditutup. karena nggak ngajak saya itu. Loh ya. Oh izinnya dari Wali kota sendiri. ya bukan dari tinggal 2004. kirain bakalan ngomong izinnya dari saya gitu ternyata Wali kota. Nah itu tadi sekilas sejarah dan cerita-cerita. Oh belum sebentar. Oh jadi gini, kalau mau Surabaya main-main ke balai kota sekarang kan sudah bagus banget daripada yang dulu. Ya dijaga keindahannya biar tetap seperti itu. Jadi anggaplah milik bersama. Jadi kita saling menjaga. Betul. Jangan sampai ya semisal ya ada bunga bagus, bunga dipetik, janganlah. Ya cukup dilihat aja, difoto. Jangan diambil atau gimana. Itu malah merusak sahabatnya. Jadi kalau main ke sana ya anggaplah kayak memiliki ya, tidak mungkin ya. Jadi biar rasa untuk merusak itu jangan sampai lah. Soalnya udah bagus banget. Ada itu juga kan, hewan-hewan juga kan, apa kandang-kandang hewan. Ya. Aku soalnya ngalamin sendiri zaman dulu banget tuh nggak kayak sekarang ya. Memang besarnya tetap segitu, cuman pembukaan lokasinya itu loh. Kalau dulu malam ya mungkin ya hanya lampu taman biasa gitu. Kalau sekarang kan sudah ada banyak pernak-perniknya kayak yang lampu angsa atau apa gitu. Ada kok nanti sampai kita masukin footage-nya juga tentang ya kita dari luar ya, karena masuk nggak itu sudah kondisinya sudah bagus banget, bersih.
Jadi tolong dijaga kebersihannya biar ya apa ya, kalau orang menikmati ke situ tuh besok ke sana lagi tuh, oh masih tetap seperti ini kondisinya bersih. Iya, dan akan jadi kenangan buat temen sahabat-sahabat seram semua nanti di waktu yang akan datang gitu loh. Iya, benar. Oh dulu saya pernah main di sini, jadi tempatnya masih sama, masih bagus. Bagus. Ya. Kalau dirusak kan ya rusak. Sayang banget. Sudah itu aja pesan-pesannya. Ya, sudah pesan-pesannya. Kopinya nggak ada, sahabat seram semua. Santi libur. Santi. Oke, kita lanjut lagi nanti di video kita yang lain yang lebih seru, lebih seram mungkin, yang lebih menantang lagi. Tolong komentar dan DM ke kita tempat mana yang sahabat-sahabat seram semua mau kita kunjungi dan atau kita bahas langsung di sosmed kita ya. Langsung di sosmed kita di TikTok, Di Instagram. TikTok bisa atau DM atau gimana bisa. Kita terbuka untuk umum. Kita 24 jam. Nggak turun. Nggak turun. Oke, sampai ketemu lagi sahabat seram semua di video berikutnya. Tetap di Yang Seram.